topic today about menstruation, gestation, and the hormonal cycle. Okay, let's take a look. Please prepare your note and your ATK. Our reproduction starting from our brain. Jadi mulai dari kepala kita mengontrol seluruh kerja hormon di dalam tubuh. Nah, kalau kita bagi 4, nih bagian tengah di bawah talamus ada yang namanya bagian hipotalamus. Bagian ini seperti mak comblang, penghubung antara kerja sistem saraf dengan hormon di dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui, tubuh kita bisa bekerja dengan baik gara-gara dipengaruhi oleh dua pengatur. Sistem saraf dan hormon yang saling mempengaruhi dan saling sinergis bekerja sama satu sama lain agar tubuh kita jadi sinkron dan baik-baik saja. Bagian hipotalamus ini setelah dapat impuls atau stimulus, baik itu feedback positif dan negatif dari saraf, dari tubuh kita, akan menghubungkan dirinya dengan hormon. Nah, nanti bagian-bagian penghasil hormon akan mengeluarkan hormon tertentu untuk mempengaruhi tubuh. Dan tubuh kita seterusnya seperti itu lagi, saling mempengaruhi satu sama lain. Bagian hipotalamus ini, nih di sini ya, nih di bawahnya nih ada yang namanya bagian pituitari. Nah, inilah kepala bagian dari hormonnya. Jadi ada saraf, hipotalamus, hipofisa atau pituitari. Nah, untuk hipotalamus ini kerjanya benar-benar sangat mempengaruhi tubuh kita. Nah, misal hipotalamus nih ya, nanti bakal mengeluarkan hormon-hormon releasing atau hormon-hormon stimulus yang akan mempengaruhi hipofisa posterior atau anterior, nantinya mengeluarkan hormon-hormon lagi ke bagian-bagian tubuh kita, misal ke ginjal, ke tiroid, ke tulang, ke organ reproduksi atau kelenjar kemain. Nanti bakal ngeluarin lagi nih setiap organ-organ ini ngeluarin hormon yang lain. Jadi kerjanya seperti gayung bersama, dari sini ke sini ke sini, nanti ngeluarin seterusnya. Next. Nah, hipotalamus ini untuk tingkatan 2 SMA dia bakal mengeluarkan beberapa hormon releasing atau inhibiting atau penghambat. Misal kayak gini, misal tubuh kita mau ngeluarin hormon tiroid. Tiroid ini ya, tiroid ini dikeluarkan oleh sini ya, bagian tiroid kita, hormonnya tirosin. Nah, untuk mengeluarkan hormon ini nantinya bakal ada hormon TSH dulu di sini ya, yang keluar dari hipofisa bagian anterior. Oke, nah hipofisa bagian anterior bisa mengeluarkan TSH untuk mempengaruhi tiroid mengeluarkan tiroksin. Itu juga disuruh dulu sama bagian ini TRH, thyroid releasing hormone. Jadi si hipofisa ngeluarin ada 7 macam ya, hormon untuk releasing, untuk merangsang. Ada TRH, CRA, SRH, GnRH, PRA, PIF, dan somatostatin. TRH ini bakal mempengaruhi tiroksin ya, thyroid releasing hormone. CRH bakal mempengaruhi hormon-hormon untuk pelepasan hormon kortikotropin ya, nanti ke ginjal. Nah, yang ini bakal mempengaruhi hormon-hormon biar hormon-hormon pertumbuhannya bisa lepas, jadi SRH. Nah, ini GnRH, ini pengaktif biar kelenjar hormon penghasil hormon-hormon kelamin bisa lepas. PRH juga gitu, biar kelenjar hormon bagian kelenjar mamae bakal mengeluarkan hormon prolaktin, jadi diaktifkan pakai PRH. Ada lagi yang menghambat, PIF. Jadi ini menghambat keluarnya hormon prolaktin. Jadi misal
ibu-ibu kalau mau menyusui pakai prolaktin, tapi nanti berhenti menyusui dihambat dulu pakai PIF. Nah, penghambatan ini kan kerjanya jadi ada bagian feedback dari saraf. Misal ibunya kecapean atau stres. Nah, nanti bagian saraf tubuh itu bakal mengontek si hipotalamus biar mengeluarkan banyak hormon PIF. Nah, PIF ini nanti ke hipofisa bagian anterior, ke PRL, prolaktin nanti bakal dihambat biar prolaktinnya bisa berhenti. Nah, seperti itu kerjanya ya. Somatotropin juga untuk growth hormone. Next, kita lihat yang ini. Oke, nikmati aja ya obrolan. Nah, kita mulai khusus untuk si sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi karena hormonnya ini mempengaruhi, yang digunakan hanya untuk reproduksi saja, maka releasing hormonnya juga khusus buat reproduksi. Gonadotropin releasing hormone. Jadi bagian hipotalamus mengeluarkan hormon ini. Jadi bayangin hormon itu kayak ada cairan begitu ya, yang tugasnya buat mengaktifkan atau juga menghambat. Nah, GnRH ini releasing, jadi dia melepaskan hormon-hormon reproduksi biar lepas, oke, pengaktifnya. Nah, nanti GnRH bakal tumpah nih meningkat banyak di bagian hipofisa anterior. Nah, ini lokasinya kerjanya masih di otak nih ya semuanya ya. Nanti hipofisa anterior setelah dapet GnRH banyak, jadi dia kayak aktif gitu, bakal ngeluarin hormon kelaminnya, FSH dan LH ke ovarium. Kalau pertanyaannya laki-laki bagaimana? Juga sama, FSH dan LH juga ke testis. Tapi nanti produk akhirnya berbeda. Ovarium hasilnya ovum, ya. Kalau testis berarti hasilnya sperma. FSH dan LH ini keluarnya bersamaan. Sebenarnya bersamaan, tapi tingkatnya FSH lebih banyak dulu, LH lebih sedikit. Nanti pada saatnya ini akan berubah. Jadi sistem reproduksi ini dipengaruhi oleh naik turunnya hormon. Hormon yang banyak itulah yang aktif. Nah, yang pertama FSH ini lebih banyak. Oke, FSH dan LH ini pergi ke ovarium berbarengan. Teng, ke sini. Oke. Ngapain dia di ovarium? Dia bakal F. Oke, ada F-nya. F itu untuk folikel. S, stimulating hormone. Jadi merangsang folikel. Folikel itu apa? Folikel itu calon ovum. Jadi bayangin kayak mangga, awalnya mangga, buah mangga yang masih kecil, yang kecil banget tuh. Oke ya, itu buah mangga. Itu sama dengan folikel. Nanti kalau udah jadi mangga matang, namanya folikel the graft. Oke. Nah, FSH menyuruh merangsang biar folikel yang kecil ini jadi folikel the graft, biar mangga yang kecil ini jadi mangga yang matang. Oke ya. Nah, perjalanannya bagaimana? Kalau kita lihat slide selanjutnya. Nah, nih ovarium kita, folikel yang baru calon ovum itu sekecil ini. Matangnya itu kalau udah gini. Oke ya. Nih. Jadi kayak mangga muda, mangga matang. Oke. Nah, nanti ovum yang mana di sini? Ovum ini. Nih. Itu ovum. Oke ya. Jadi bijinya mangga itu ovumnya. Oke. Nah, ingat yang keluar dari ovarium bagian apa? Bagian ovum. Jadi ini yang keluar ya. Sisanya bakal tinggal di dalam. Nah, FSH tugasnya hanya dari sini ke sini, merangsang folikel mangga muda tadi menjadi folikel the graft, atau kita sebut dengan folikel primer, berkembang menjadi folikel sekunder, berkembang menjadi folikel the graft. Oke ya. Nantinya kalau sudah jadi folikel the graft, folikel the graft ini, sel-sel folikel the graft ini, nih, nanti dia bakal ngeluarin hormon lagi. Oke ya. Ngeluarin hormon apa? Nih.
estrogen. Estrogen ini keluarnya kemana? Ada tujuan tempatnya. Setiap hormon ada tujuan tempatnya. Kayak tadi FSH, tujuannya ovarium. Nanti penghasil estrogen ini penghasilnya dindingnya follicle the graft. Nanti bakal tumpah nih estrogennya ke sini, ke uterus. Bakal mempengaruhi dinding uterus. Dinding uterus ini atau kita kenal dengan endometrium, dinding rahim. Oke, nanti bakal menebal. Jadi awalnya sekurus ini, nanti jadi tebal. Tebal apa? Tebal sama pembuluh darah. Ingat, darah tugasnya buat membawa sari makanan, oksigen, kan ya. Nanti kan ini tempat tinggalnya janin kan ya. Janin kan perlu berkembang, perlu makan, perlu oksigen. Jadi dia nanti waktu udah jadi bayi nempel di sini, bisa dikasih makan sama pembuluh darahnya. Balik lagi, estrogen sudah meningkat nih. Pada saat estrogen mau meningkat, ada feedback negatif ke hipotalamus. Feedback negatif ini menyebabkan jumlah FSH tertekan. Jadi FSH-nya terus turun, estrogennya naik. Oke ya. Nah, estrogen naik ini menyebabkan feedback selanjutnya, feedback positif untuk hipotalamus mengeluarkan lebih banyak LH, menurunkan FSH. Oke ya. LH ini apa? Ada L-nya. L itu luteinase atau gampangnya pelepasan. Pelepasan apa? Kita lihat ya. Balik lagi ke sini. LH-nya bakal terus banyak dikeluarkan ke ovarium, tinggi. Oke ya, estrogen mulai turun, LH terus naik. Sehingga LH ini jumlahnya jadi lebih banyak daripada FSH dan estrogen. Oke ya, awalnya FSH tinggi, terus estrogen tinggi, turun nih dua-duanya. Yang naik LH. LH ini jumlahnya tinggi banget. Jadi kayak kalau di grafik itu tinggi, puncak. Dia tugasnya untuk membuat si follicle the graft ini, mangga matang ini, mengeluarkan bijinya. Oke? Atau mengeluarkan ovum. Jadi oosit sekunder yang berada di dalam follicle the graft itu keluar. Nah nih, oosit sekunder nih, yang ingat kemarin pembelahan ini, itu bakal keluar. Nah, inilah yang kita sebut dengan ovum. Keluar nih. Ada bagian sisanya dong. Nah kan ya. Nah ini kita sebut dengan corpus luteum. Oke ya. Nih jadinya. Jadi bijinya dikeluarin, tinggal buah daging mangganya. Itu kita sebut dengan corpus luteum. Corpus luteum awal-awalnya bagus nih ya. Kayak kita lihat nanti berubah lagi namanya. Next. LH ini tugasnya buat merangsang si oosit 2 keluar. L untuk lepas, L untuk ovulasi. Oke ya. Ovulasi itu peristiwa lepasnya ovum dari ovarium atau lepasnya oosit sekunder dari follicle the graft di ovarium. Keluar nih oosit sekundernya, tereng, nunggu di sini. Ingat ini bagian apa? Tuba fallopi. Oke ya. Nah, tadi ada corpus luteum ya. Corpus luteum ini menghasilkan hormon lagi, namanya progesteron. Oke. Nah, progesteron ini bakal pergi ke ovarium. Tugasnya untuk mempertahankan tebalnya dinding rahim. Jadi tetap tebal nih. Oke. Tugasnya apa? Tadi mempertahankan dinding rahim. Ingat dinding rahim isinya apa? Pembuluh darah. Oke ya. Tugasnya buat ngasih makan janinnya. Nanti kalau ada janin gitu ya, buat disiapin dulu, ibaratnya kalau mau nanam tanahnya udah ada. Nah, ini tugasnya buat pemeliharaan selanjutnya. Jadi kalau udah ada janinnya, terus ada nih progesteronnya sampai hamil 9 bulan, sampai waktu kelahiran baru nanti progesteronnya berhenti dihasilkan. Oke ya. Sekarang balik sini. Oosit kedua ini ya, nunggu nih di sini nih. Ovumnya nunggu nih di sini nih.
skenarionya ada dua. Skenario pertama, spermanya masuk. Oke ya. Kalau spermanya masuk, ketemu sama ovum di sini, atau kita sebut dengan fertilisasi, nanti hasilnya zigot, jadi hasilnya anak, zigotnya turun, sini nempel sini, maka progesteron akan terus dihasilkan sampai akhir kehamilan. Oke ya, oleh corpus luteum. Corpus luteum stay selalu begini nantinya. Tapi pada saat udah mau melahirkan ya, ada impuls juga, feedback bahwa udah 9 bulan 10 hari nah, misalnya, maka corpus luteum berubah nih jadi jelek, namanya corpus albicans. Kalau sudah jadi ini, maka progesteron turun secara drastis. Baratnya yang ada orang yang lagi sedang mempertahankan tebal pembuluh darah, tiba-tiba tidak ada lagi yang mempertahankan, maka ini jadinya goyang, luruh ya, jadi bayinya bisa lahiran. Oke, skenario kedua adalah spermanya nggak masuk. Apa yang terjadi? Maka si ovum tidak ada yang membuahi. Karena tidak ada yang membuahi, maka dia bakal pecah. Sehingga nih progesteron yang udah dihasilkan ini jadinya tidak ada yang mempertahankan. Progesteronnya lebih cepat menjadi corpus albicans. Progesteronnya langsung turun, crack gitu. Nah, tidak ada yang mempertahankan pembuluh darah, sehingga meluruh juga nih. Ovum turun bersama dengan luruhnya pembuluh darah. Ingat, pembuluh darah meluruh berarti berdarah-darah. Maka kita kenal dengan proses menstruasi. Oke ya, seperti itu nantinya. Ini peristiwa ovulasi, jadi ovumnya keluar. Ini kayak gini nih ovumnya. Kalau ada fertilisasi berarti ada spermanya masuk ke sini. Ini kalau yang terjadi jika zigotnya ada. Nih ya, hari pertama zigotnya masih 1 sel, hari kedua 2 sel, hari ketiga 4, 16. Ini dari sini sampai sini kita sebut dengan tahapan morula. Jadi zigot berkembang menjadi bola padat, namanya morula. Nanti morula bakal berkembang menjadi berongga di tengahnya, kita sebut dengan blastokis. Nanti kalau sudah blastokis tahapan akhir sekitar 6 sampai 7 hari, turun dianya nempel ke dinding endometrium yang sudah tebal karena progesteron dan estrogen. Nanti mulailah terjadi implantasi atau gestasi kehamilan di hari ke-8 sampai ke-9. Oke ya. Nih mulai dari fertilisasi sampai seperti ini. Oke. Nanti dia si blastokis atau blastokista atau blastula nanti bakal nempel. Dia nempelnya mirip seperti nih, kayak lintah gitu. Jadi benar-benar di Al-Qur'annya disebut nih. Jadi bagaimana menggambarkan bayi nempel di dalam uterus, janin nempel di dalam uterus, mirip seperti lintah. Lintah itu nempel dengan sangat lekat mengambil darah, kan ya, mirip sama seperti ini. Janin menempel dengan lekat pakai ini trofoblast, atau kita sebut dengan nanti berkembang jadi korion. Nanti korion ini jadi plasenta, menempel terus nanti mengisi darah, kan ya, seperti itu. Next. Oke. Terus yang ini fluktuatif hormonnya. Oke ya. Jadi waktu ini folikel primer nih, atau fase-fase folikel dari sini sampai sini, lihat ada warna hijau ini yang naik, dia adalah FSH. Oke ya, FSH. Bagaimana keadaan endometrium waktu FSH? Nih kayak gini, melurus sedikit mau naik. Ini hari 1 sampai hari ke-5. Jadi awal-awal bersih. Awal-awal bersih nih ya. Awal-awal bersih. Ini ya, awal-awal menstruasi. Jadi ini awal-awal menstruasi nih. Kayak hari pertama mens. Hari pertama mens itu folikel udah mulai dibentuk. Folikel baru ya. Nanti
disebut hari pertama. Jadi paling gampangnya hari pertama menstruasi, biar gampang ya, hari pertama menstruasi sampai hari pertama menstruasi berikutnya, bulan berikutnya, itulah satu siklus menstruasi. Hari pertama mens sampai hari pertama mens berikutnya. Terus nanti berikutnya bagaimana? Hari pertama mens bulan itu dihitung sampai hari pertama mens bulan berikutnya. Berapa jaraknya? Misal 28 hari, tiap perempuan ada yang 30, ada yang 15 hari, beda-beda ya. Untuk yang siklus 28 ini yang paling dianggap paling bagus lah ya. Tapi walaupun misalnya enggak pun tidak apa-apa, karena siklus hormon orang berbeda-beda. Hormonnya berbeda-beda fluktuasinya. Nah, jadi FSH naik nih sampai hari ke-6. Kita tandain sampai sini ya. Oke, mulai agak turun waktu udah jadi follicle the graft-nya. Nah, kalau udah jadi follicle the graft, ingat dinding follicle the graft yang ngeluarin hormon satu lagi. Namanya estrogen. Estrogennya makin tinggi banget. Oke ya. Kalau udah tinggi berarti dinding endometrium makin tebal. Oke ya. Nanti estrogen ini bakal mengirim feedback lagi ke hipotalamus tadi kan ya. Nanti feedbacknya adalah menumpahkan lebih banyak FSH, menurunkan FSH. Naik nih LH-nya. LH ini untuk nih ovulasi, keluarnya ovum dari ovarium atau follicle the graft. Keluar nih. Ingat kita tandai nih garisnya tengah-tengah ya. Jadi ovulasi, cara menghitungnya kapan ovulasi? Satu siklus dibagi 2. Tadi siklus sudah ya. Dari hari pertama mens sampai hari pertama mens berikutnya, bulan berikutnya. Nah nih, keluar nih ovumnya, turun nih LH-nya. FSH turun, estrogen turun. Terus siapa yang naik? Progesteron. Ingat tugasnya progesteron melanjutkan kerja estrogen, mempertahankan dinding rahim. Jadi dinding rahimnya terus tebal nih seiring banyaknya progesteron. Siapa yang mengeluarkan progesteron? Corpus luteum. Apa itu corpus luteum? Berkurangnya atau tidak adanya atau follicle the graft yang kehilangan ovum atau follicle the graft yang kehilangan ovum atau oosit sekunder ya. Nanti makin lama, makin ke ujung akhir dari siklus nih makin jelek nih corpus luteumnya, atau kita kenal dengan corpus albicans. Kenapa? Nih jumlah progesteronnya makin sedikit. Kalau sudah makin sedikit sampai habis atau turun banget nih sampai habis nih titik terbawah, yang terjadi apa? Balik lagi siklusnya. Tidak ada lagi yang menebalkan dinding rahim, maka tebalnya dinding rahim bakal meluruh bersamaan dengan ovum yang tidak dibuahi atau kita kenal dengan menstruasi. Jadi satu siklus mens sama dengan hari pertama mens bulan ini sampai hari pertama mens bulan berikutnya. Perempuan harus ingat kapan dia pertama kali hari pertama mensnya setiap bulan, apalagi kalau sudah menikah, karena itu nanti bakal dijadikan hari perkiraan melahirkan. Jadi kalau udah menikah, hari pertama mens terakhir, jadi nanti kok bulan berikutnya nggak ada mens lagi ya, kapan aku terakhir mens, hari pertamanya itu yang diingat. Oke ya, biar jadi hari perkiraan melahirkan. Oke ya, sama. Jadi kalau ada lihat tabel begini jangan bingung, ini apa yang naik. Ingat yang naik duluan apa? Fase-fase apa dulu? Follicle berarti FSH. Habis itu setelah FSH apa yang naik? Fase-fase endometrium nih. Fase estrogen. Habis estrogen siapa lagi naik? LH. LH apaan? Ovulasi. Coba lihat, kita lihat nih 1-28 berarti kapan LH-nya keluar? Kapan ovulasinya terjadi kalau siklusnya 1-28? Ingat diapain? Dibagi 2. Nanti turun LH-nya, semua hormon turun kecuali 1.
progesteron untuk ngebalin janin rahim. Kalau dia turun, maka menstruasi laki, folikel dibentuk lagi, dan seterusnya. Atau menurut nih siklus rahimnya atau siklus endometriumnya dikenal dengan fase menstruasi dulu, lalu fase penebalan dan fase pengeluaran. Jadi ini keluar banyak nih endometriumnya makin tebal. Ya, jadi kalau di buku, nah ini udah kayaknya hafal. Nah nih, hari pertama mens sampai dengan hari pertama mens bulan berikutnya. Jadi kalau hari pertama mens pertamanya bulan ini itu tanggal 1, maka tanggal 28 hari pertama mens bulan berikutnya berarti siklusnya siklus 28 hari. Misal hari pertama mens itu tanggal 1, terus mens lagi nanti tanggal 15, berarti siklus mensnya 15 hari. Dan masa suburnya bagaimana? Masa subur ini apaan sih? Masa ketika ovum siap dibuahi. Ovum siap dibuahi kapan? Di sini nggak mungkin, di sini nggak mungkin. Terus kapan? Waktu ovumnya baru keluar. Mana ya keadaan ovum baru keluar. Ini aja nih. Nih ya, ovum baru keluar ya. Kan nih, pas nih. Atau peristiwa apa nih ovum baru keluar? Ovumnya keluar, peristiwa apaan? Ovulasi. Pas hormon apa yang kerja waktu ovulasi? LH. Pas kapan kalau dari siklus? Pas bagi 2 timelinenya. Maka bisa kita hitung masa subur sama dengan siklus mens dibagi dengan 2. Kalau siklus 28 bagi 2 sama dengan 14. Dan masa subur itu standby ovumnya di tuba Fallopi itu bisa standby sampai 3 hari. 3 kali 24 jam berarti 70 berapa? 72 jam. Jadi kita bisa hitung sehari sebelum dan sehari sesudah. 13, 14, 15 gitu. Jadi 3 hari lah masa subur, masa dimana ovum siap dibuahi. Oke, udah kayaknya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.